deskriptif. Data yang kami ambil melalui dokumentasi, observasi, wawancara, kemudian ada data primer, ada data sekunder yang kami ambil dari modul-modul pelatihan, dari berkas-berkas organisasi yang kami teliti, dan beberapa berkas dari kabupaten yang kami teliti. Kemudian kami olah data itu untuk mengetahui peran pemuda organisasi pelajar, tepatnya hasil tersebut. Untuk mempersingkat 15 slide Bapak Ibu sekalian. Apa itu traumatik yang dibenefit dalam keadaan jiwa atau tingkah laku yang diakan secara umum hingga ya ini Bi. Terus. Iya lanjut Bapak Ibu sekalian, untuk karena kaget sehingga menyebabkan psikologis terhadap masyarakat. Kemudian penyebab itu banyak, sedikit kami jelaskan, ada peristiwa kecelakaan, kemudian bencana alam, bencana non alam, termasuk sebenarnya karena penelitian ini saya memulai dari 2019, sempat kemarin ingin dan kita mengetahui peran yang terjadi dari observasi yang kita lakukan, termasuk COVID-19 ini juga termasuk bencana, tetapi bencana non alam. Nah, ini mengganggu emosional masyarakat atau jiwa masyarakat sehingga mengalami stres dan trauma. Kemudian kami jelaskan sedikit yang sebagai topik utama pada penelitian, yakni CBP dan IPNU. Apa itu CBP, Bapak Ibu sekalian? Kami jelaskan sedikit. CBP adalah lembaga semi otonom di bawah binaan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yakni organisasi keterpelajaran yang didirikan tahun 1954 oleh Profesor Dr. Kiai Tolhan Mansur. IPNU merupakan badan otonom dari organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama di sektor pelajar. Jadi IPNU memiliki lembaga CBP ini yang khusus digerakkan untuk menangani di bidang kedisiplinan, sosial kemanusiaan, kepecinta alaman, kepalang merahan, dan juga peduli pada lingkungan hidup. Itu sekilas tentang profil yang kami teliti. Dari strategi yang dilakukan, penulis menemukan ada 3 strategi yang dilakukan BB IPNU. Di antaranya ada strategi kemudian strategi saat kemudian strategi yang ketiga adalah strategi pasca bencana alam itu atau trauma healingnya, kan Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari strategi itu kami temukan dari data observasi dan juga dari data primer sekunder menghasilkan bahwa mereka itu memiliki skill dan keahlian penanganan bencana besar, kemudian PPG, pendanaan, dan lain sebagainya. Halo? Muhammadnya kok metu malah. Maaf, tapi terputus mendadak tadi sinyalnya. Iya, monggo. Tinggal 3 slide lagi habis. Coba kami teruskan. Dari data yang telah penulis temukan, dari strategi itu, keahlian tentang kebencanaan,
ada pasca bencana itu aksi trauma healing yang diterapkan ketika memberikan arahan atau bimbingan konseling, memberikan support perawatan psikis pada korban pasca terjadinya bencana alam. Ini karena fokus penelitian di trauma healing, maka saya pribadi mengarahkan ke trauma healingnya. Dari beberapa pembahasan itu menghasilkan kesimpulan bahwa aktivitas CBP Ibnu Babat dalam menangani bencana alam terbilang aktif sejak CC Ibnu Babat didirikan di Kabupaten Bojonegoro sejak 2015 yang lalu. Terutama atau pasca terjadi bencana banjir yang menjadi langganan disebabkan awan Solo. Yang kedua, korban bencana alam terbagi menjadi tahap pra atau pasca terjadi bencana yang trauma healing. Kemudian yang terakhir, aplikasi trauma healing disimpulkan memenuhi keberhasilan bencana temuan di trauma healing Kabupaten Lamongan bersama Wakil Bupati Kabupaten Lamongan bulan lalu, kemudian tindakan ketika CBP memberikan psikis terhadap keluarga korbannya ketika 7 santri langitan tenggelam di Bengawan Solo disebabkan banjir dan meluapnya Solo. Yang terakhir penutup, semoga harapan penulis menjadi acuan bagi CBP sendiri, khusus di organisasi yang dapat dijadikan referensi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas keterbatasan kami. Ini mohon bimbingan karena selama penelitian ini dilakukan terkhusus di bulan Februari, Maret hingga April, dan sampai sekarang penulis mencoba mencari data melalui online dan juga komunikasi jarak jauh karena pandemi COVID-19 ini, maka dirasa banyak kekurangan dan keterbatasan. Ya. Baik. Terima kasih Nanda Muhammad. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian. Baiklah. Selanjutnya kepada yang sangat saya hormati dan yang terhormat Dr. Hajah Roro Suhantini MSc, monggo. Terima kasih Pak Suris. Assalamualaikum Pak Suris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodik. Nggih. Terima kasih. Sudah siap ya? Adinda Wananda Muhammad. Ya, mari kita lihat dulu judulnya ya. Judul itu judul utamanya keren. Begitu dikurung kok ada studi peran Ibnu ya terhadap korban bencana. Terhadap itu ciri khas kuantitatif, tetapi itu menuju kepada objek. Jadi sebaiknya jangan terhadap, tapi pada korban, bukan terhadap. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, untuk bab 2 itu coba buka dari sini. Bab 2 Iya, itu Bu. isinya urutan ABC, teori berat, kemudian macam-macam bencana. Kok sebaiknya begini? Kalau mau pilih dulu, kemudian macam-macam bencana. Yang kedua, yang terakhir teori peran. Karena ini alat analisisnya adalah peran. Teori peran yang menggunakan menganalisis. Jadi itu yang C. Ya. Kemudian yang D. Bukan.
bab 3, yang bab 3 itu yang pertama di sini profil, yang kedua yang B CBP, yang ketiga strategi healing, yang keempat deskripsi lokasi penelitian. Ini kalau apa ya, seandainya deskripsi lokasi penelitian itu juga diisi bagaimana proses trauma healingnya itu seperti apa, lebih banyak berdasarkan atas lokal penelitian. Jadi D itu kan deskripsi lokasi, deskripsi dan potensi bencana alam. Nah ini isinya dampak orang yang terkena bencana alam itu seperti apa. Itu dibicarakan dulu, setelah B, baru C-nya itu selalu diulang lagi. Kalau akronim sudah betul, B ini adalah CBP, yang C harusnya deskripsi lokasi penelitian, karena di situ nanti akan terlihat seluruh korban bencana alam itu seperti apa. Kemudian baru yang C. Yang C ini strategi yang dibuat oleh CBP itu seperti apa untuk menangani kasus-kasus traumatis yang seperti itu. Nanti kan kelihatan ketika kasus seperti itu yang dilakukan ini, yang dilakukan ini dan sebagainya. Sehingga D itu menjadi C, C menjadi D. Itu yang nanti akan bisa dianalisis seperti apa analisisnya pada masuk bab 4. Bab 4 ini penyajian data dan analisis data. Saya kira kok ini judul pedoman penulisan nggih. Harusnya kan analisis analisis peran pada kegiatan healing tadi itu, trauma healing tadi. Jadi bab 4 itu harus diberi judul yang berkaitan dengan peran CBP dalam mengatasi trauma healing. Sehingga nanti akan terlihat bahwa ini juga bab 4 ini apa ndak kualik nih. Perannya seperti apa baru dianalisis. Jadi B dulu baru A, kemudian C. Iya Bu. Ya, saya kira seperti itu, sehingga nanti akan ditemukan bahwa perannya CBP tadi itu dalam proses trauma healing perannya seperti apa, sehingga kelihatan alat histori perannya itu akan kelihatan di B. Iya Bu. Jadi C1 itu aplikasi trauma. Yang kedua bisa analisis peran. Apa lah? Analisis perannya dalam trauma healing tadi CBP itu seperti apa? Sehingga akan ditemukan dalam implementasi itu akan ditemukan bahwa trauma healing ala CBP itu seperti apa? Bukan baru, keren itu kalau bisa menemukan. Akhirnya Pak Basit, Pak Basit, Pak Fiis, monggo yang selanjutnya. Oke, kepada yang terhormat dan yang sangat saya hormati Bunyai Dr. Roro Suhartini, Sekjen MSI, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kepada Nanda Muhammad, itu perhatikan itu apa yang menjadi saran-saran dari pemilihan itu. Iya Bi. Dan sebetulnya ya kita ketemu sebetulnya kan dulu begitu dirubah, cuma kan karena mendesak kampean nggak bisa menemui saya untuk menulis isi bab-babnya itu yang sebetulnya ya seperti punya yang Suhartini itu ya. Iya Bi. Oke. Selanjutnya kepada yang terhormat dan yang sangat saya hormati Kiai provokator sebetulnya ini bukan Kiai, saya sebut Kiai Muhammad Sadiq, monggo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini uji live ini sama Kak Sadik di YouTube. Yang saya hormati Kiai Haji Dr. Haji Sulkis Qaim Abdullah. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Abdul Basit Junaidi MAG. Yang saya hormati Dr. Nyai Haja calon profesor RS Suhartini. Yang saya muliakan, dan saudara Muhammad yang lagi ujian tesis. Kiai itu sama dengan provokator, setengah provokator ya. Nah, kalau nggak provokator, pondoknya nggak berdiri nanti. Gini, saudara Muhammad, halo. Iya Pak. Kok nggak ditampilkan wajahnya? Oh itu Pak, di satunya Pak. Oh gitu ya. Kok nggak langsung laptop aja? Oh gini, ya. Pakai dua. Pakai laptop. Dua akun Pak. Dua akun ya. Iya. Saya ingin Anda ini fokus trauma healingnya ini oleh CPB apa Ibnu-nya? CPB sama Ibnu itu sama Pak sebenarnya, cuman Ibnu itu struktur di bawahnya atau departemen dan lembaganya Ibnu Pak, satu organisasi. Bukan, maksudnya pembahasan di tesisnya ini Anda itu lebih fokus membahas peran Ibnu-nya atau CPB-nya? Peran CPB-nya Pak. Lebih ke situ ya, lebih fokus ke situ ya. Iya Pak. Oh iya. Peran CPB-nya ini apa dalam trauma healing? Penanganan korban pasca bencana alam Pak, untuk menyembuhkan, memulihkan, dan pemulihan tentang trauma yang ada di masyarakat. Itu konseling Islam, kemudian PTSD, dan itu kategori utama sebagai penelitiannya adalah trauma healingnya Pak, atau penyembuhan traumanya. CPB dengan Ibnu itu apanya? Lembaga Pak. Semisal kalau di Ansor ke Banser gitu Pak. Oh iya. Ansor Banser begitu. Iya semacam itu Pak. Di Kabupaten Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Anda memakai apa? Kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif Bapak. Ketika Anda menggunakan kualitatif, teknik pengambilan datanya tentang trauma healing ini bagaimana? Dari program yang pertama pelatihan Pak, itu ada skill penanganan prabencana, pasca bencana dan pasca. Secara metodologi penelitian, Anda kan menggunakan kualitatif. Ya, teknik pengambilan datanya bagaimana? Dengan observasi Pak, wawancara ke ketua, ke lembaga, ke komandan masing-masing lembaga itu. Iya, kemudian dari hasil wawancara itu saya ambil yang terpenting, kemudian saya rumuskan, saya kolaborasikan dengan masyarakat sekitar atau pernyataan masyarakat sekitar di Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro tentang aksi yang dilakukan pada setiap tahunnya, terutama di bulan November biasa. Jadi tadi selain observasi, wawancara, kemudian apa? Teknik pengambilan datanya. Kemarin itu sempat kesulit. Kemudian saya analisa menggunakan teorinya Bichel tentang peran, kemudian ada teori tambahan tentang teori strukturasinya Anthony Giddens, bahwa Ibnu ke CPB merupakan tingkatan strukturasi atau struktur sosial. Kemudian di sini saya analisa di bab 4 bahwa peran CPB dan ke Ibnu-nya sehingga ke sektor masyarakat memiliki peran dan struktur sosial yang
kemudian menjadi bahan acuan pada hasil penelitian ini sebagai metode utamanya untuk mengetahui trauma healing, mengukur sebagai pisau utamanya teori peran dan strukturasi Anthony Giddens, gitu Pak. Berarti pakai 2 teori ya? Satu Pak, sebenarnya teori peran, tetapi sebagai penguat gitu. Oh gitu. Teori perannya siapa itu? Giddens Pak, Thomas dan Giddens. Bunyinya bagaimana itu? Saya asingkan ini Pak, di saat itu sebagai organisasi keterpelajaran karena ini di tadi Islam konsentrasi pemuda misalnya itu memiliki lembaga kerja. Putus-putus. Menurut Ibnu dan KCBP. Iya. Iya Pak. Oke, jelas ini. Iya, jelas. Jadi menurut Thomas Giddens itu bahwa peran CBP Ibnu dengan teori trauma healing ini diterapkan kepada masyarakat. Ini termasuk peran sosial, gitu Pak. Oke. Trauma healing itu trauma healing itu mengobati luka yang batin ya? Iya Pak, betul. Oke. Terus dari penelitian ini yang didapatkan apa? Dan yang menarik apa? Ya. Temuan menariknya dalam trauma healing itu ada basis trauma healing konseling Islam Pak. Karena ini organisasi NU yang notabene adalah ada penyembuhan trauma itu dengan metode, ada PTSD, ada trauma healing, ada beberapa metode penyembuhan yang lain. Tetapi yang menarik karena yang dilakukan oleh pemuda Islam, terkhusus di Ibnu ini ternyata begini yang terjadi di 25 santri langitan kemarin itu Pak, bahwa para keluarga korban mengalami trauma karena santri dan anaknya itu meninggal karena tenggelam di Bengawan Solo, sehingga CBP dan Ibnu melakukan tahlilan ke rumahnya, menjenguk, memberikan motivasi, bimbingan psikis. Nah, ini temuan menarik yang kita temukan. Oke. Saya kira cukup ini karena memang judulnya memang menarik juga. Kemudian juga sudah menguasai betul apa yang jadi penelitiannya. Saya kira cukup Yai Suis. Iya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Monggo diunjuk minumnya. Iya, kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Sotik. Bukan provokator Kiai Haji. Anak Yai Basit. Itu sebetulnya Muhammad itu hanya mau ngasih sowo. Nah, itu yang penanganan dari. Iya, aslinya sowo itu. Iya. Kalau HTI rupiah betul ya. Iya. Tapi trauma healingnya sebetulnya yang diuji Yai. Yang diuji kan belum nikah ini. Trauma healing ini. Mengobati luka batin. Nggih, terima kasih. Selanjutnya, monggo catatan-catatan yang mau disampaikan oleh Yai Basit Junaidi, Abdul Basit Junaidi, Dr. MHD. Monggo. Saya sudah bicara banyak dengan Mas Muhammad Yai. Saya kira sudah cukup bagus lah. Sudah cukup. Oke. Baiklah. Saya sambil makan ganja. Sama. Stres di depannya laptop ini kamu sendirian. Iya. Kayak orang gila. Snacknya ini snack garing juga ini snacknya ini. Baiklah, kepada yang terhormat Mas Muhammad ya, catatan-catatan dari
punyai Roro itu tadi itu harus diperhatikan, dan catatan dari Kiai Muhammad Sotik juga disampaikan, diperhatikan ya. Nah, perubahan itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik, supaya kita bisa jalan-jalan ke NTB atau ke luar Jawa yang satunya, ya. Amin. Amin. Baiklah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Muhammad, nanti kamu minta sendiri ya, minta sendiri kepada pemudinya itu, bawa itu catatan-catatannya itu, nilai dimasukkan ke disetorkan kepada Pak Pendi. Via online juga berarti tanpa iya, setelah mintanya nggak usah via online, kan nggak jujur kalau minta via online itu. Ya sekali-sekali silaturahim dan janjian. Pandemi ya itu sudah selesai pandeminya, hanya malam mentok. Iya. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, online bagus, online iya bagus. Ya. Nanti plus tanda tangannya juga online ya. Oke. Jadi ya. Oke, monggo. Assalamualaikum. Salam.